Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu multimeter atau yang biasa kita sebut dengan avometer, dan apa aja sih kegunaan dari avometer ini dan bagaimana sih cara menggunakannya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hal tersebut. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui apa sih itu avometer. Nah, avometer itu merupakan suatu alat ukur yang dapat mengukur besaran dari tegangan, arus, dan juga hambatan. Nah, avometer sendiri mempunyai beberapa bagian. Bagian tersebut terdiri dari jarum penunjuk, adjustment, selektor, dan juga port. Yang mana fungsi dari bagian-bagian tersebut berbeda. Nah, selain daripada menjelaskan fungsi dari bagian-bagian pada avometer, saya juga akan menjelaskan bagaimana sih perhitungan dengan menggunakan avometer ini. Oke, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah jarum penunjuk, yang mana jarum penunjuk ini berfungsi sebagai parameter untuk menunjukkan hasil dari suatu pengukuran tersebut. Yang kedua adalah selektor, yang mana selektor ini berfungsi untuk memilih posisi pengukur dan batas ukurnya, yang terdiri dari 4 posisi, yaitu tegangan AC, tegangan DC, arus DC, dan juga ohm. Yang ketiga adalah lubang probe, yang mana lubang probe ini berfungsi untuk menghubungkan antara alat ukur dan juga besaran yang akan diukur nantinya. Yang mana kabel merah berfungsi sebagai positif dan kabel hitam sebagai negatif. Yang keempat adalah adjustment. Adjustment ini berfungsi untuk mengatur si jarum penunjuk ini hingga menuju titik nol atau dalam keadaan netral. Adjustment juga berpengaruh dalam proses pengkalibrasian. Apa sih kalibrasi itu? Jadi kalibrasi itu suatu langkah awal dalam melakukan pengukuran, yang mana dengan menghubungkan kedua kabel probe tersebut hingga menuju ke titik nol. Apabila tidak dalam titik nol, maka kita dapat menggunakan si adjustment ini hingga akhirnya jarum penunjuk menuju ke titik nol. Selanjutnya adalah pengukuran. Nah, pada pengukuran kita yang pertama ini, kita menggunakan suatu beban resistor yang akan kita ukur resistansinya. Pita warna yang terdapat pada resistor ini adalah merah, hitam, coklat, dan juga emas. Atau resistor ini mempunyai nilai resistansi sebesar 200 ohm dengan toleransi sebesar 5%. Oke, kita masuk ke pengukuran. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengatur selektor ke arah ohmmeter, kemudian kita memasang probe sesuai dengan sumbunya masing-masing. Setelah itu dilakukanlah hubung singkat untuk mengkalibrasi alat ukur tersebut. Pastikan jarum penunjuk menuju ke angka 0. Setelah dilakukan kalibrasi, barulah kita dapat mengukur resistor tersebut. Berdasarkan pengukuran, jarum penunjuk menuju ke angka 200. Untuk mendapatkan hasil pengukuran dari multimeter analog ini, kita perlu menghitungnya secara manual, yaitu dengan mengkalikan skala yang terbaca dengan selektor yang kita pilih. Berdasarkan pengukuran, kita mendapatkan skala yang terbaca sebesar 200 dan selektor yang kita pilihnya adalah 1. Maka hasil resistansi yang kita dapatkan pada pengukuran tersebut sebesar 200 ohm. Pada percobaan pengukuran kita yang kedua ini menggunakan sebuah baterai yang akan kita ukur tegangannya. Besar kapasitas dari suatu baterai ini adalah 1,5 volt. Selanjutnya adalah pengukuran. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengatur selektor ke arah voltmeter DC, kemudian memasang kedua kabel probe tersebut sesuai dengan sumbunya masing-masing. Sebelum dilakukannya pengukuran, sebaiknya kita mengkalibrasi alat terlebih dahulu dengan mengarahkan selektor ke arah ohmmeter. Setelah dilakukannya proses kalibrasi, maka kita dapat mengatur kembali selektor ke arah voltmeter DC, kemudian melakukan pengukuran dengan baterai.
Berdasarkan pengukuran, jarum penunjuk menuju ke angka 6. Untuk mendapatkan hasil daripada pengukuran tersebut, maka dilakukanlah perhitungan secara manual, yaitu skala yang terbaca dibagi dengan skala maksimal, kemudian dikalikan oleh selektor yang kita pilih. Berdasarkan pengukuran yang sudah kita lakukan, skala yang terbaca sebesar 6, skala maksimal sebesar 10, dan selektor yang kita pilihnya adalah 2,5. Maka hasil pengukuran tegangan yang kita dapatkan adalah 1,5 volt DC. Pada percobaan ketiga ini, kita akan mengukur tegangan yang ada pada listrik rumah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengkalibrasikan alat terlebih dahulu. Dengan memasang kedua probe sesuai sumbunya dan dilakukanlah hubung singkat. Pastikan jarum penunjuk menuju ke angka 0. Setelah dilakukannya proses kalibrasi, maka kita dapat mengatur selektor ke arah voltmeter AC. Kemudian diukurlah tegangan secara paralel. Berdasarkan pengukuran, jarum penunjuk menuju ke angka 230. Setelah dilakukannya proses pengukuran, tidak lupa untuk menonaktifkan alat ukur supaya alat ukur tersebut tidak mudah rusak. Untuk mendapatkan hasil daripada pengukuran tersebut, maka dilakukanlah perhitungan secara manual, yaitu skala yang terbaca dibagi dengan skala maksimal, kemudian dikalikan oleh selektor yang kita pilih. Berdasarkan pengukuran yang sudah kita lakukan, skala yang terbaca sebesar 230, skala maksimal sebesar 250, dan selektor yang kita pilihnya adalah 250. Maka didapatkan hasil daripada tegangan tersebut adalah 230 volt AC. Multimeter atau yang biasa kita sebut dengan avometer mempunyai beberapa jenis. Jenis yang kita pakai sebelumnya merupakan multimeter analog, sedangkan pada percobaan kali ini kita akan menggunakan tang ampere dengan tipe VIP 3902 yang mana fungsinya sama dengan multimeter digital. Pada multimeter analog, hasil akan ditampilkan oleh jarum penunjuk, sedangkan pada multimeter digital, hasil akan ditampilkan pada sebuah display. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada alat ukur ini, dan juga alasan kenapa alat ukur ini mempunyai fungsi yang sama dengan multimeter digital. Terdapat beberapa bagian pada multimeter digital, yaitu display, selektor, function, hold, mini atau max. Sama seperti halnya multimeter digital, pada tang ampere jenis ini mempunyai beberapa bagian, yaitu display, selektor, function, hold, dan juga max. Maka dari itu, saya menggunakan tang ampere sebagai pengganti dari multimeter digital. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah selektor. Fungsi dari selektor ini adalah untuk menentukan besaran yang nantinya akan kita ukur. Yang kedua adalah function. Fungsi dari function ini adalah untuk memilih mode yang akan kita gunakan dalam pengukuran. Yang ketiga adalah hold. Fungsi dari hold ini adalah untuk menahan nilai ketika nilai tersebut tidak dalam keadaan tetap atau berubah-ubah. Yang keempat adalah max. Fungsi dari max ini adalah untuk menentukan nilai tertinggi pada suatu pengukuran. Dan yang terakhir adalah display, yang mana fungsi dari display ini adalah untuk menampilkan hasil pada sebuah pengukuran. Pada pengukuran yang pertama ini, kita menggunakan resistor yang akan kita ukur resistansinya. Pita warna yang terdapat pada resistor ini adalah coklat, hitam, coklat, dan juga emas. Atau resistor ini mempunyai nilai resistansi sebesar 100 ohm dengan toleransi sebesar 5%. Untuk mengukur nilai resistansi, maka selektor diarahkan menuju ohmmeter dengan mengatur function menjadi mode ohm. Barulah dapat dilakukan pengukuran resistor tersebut.
Berdasarkan pengukuran, hasil yang ditampilkan pada display sebesar 99,4 ohm. Pada percobaan pengukuran kita yang kedua ini menggunakan sebuah baterai yang akan kita ukur tegangannya. Besar kapasitas dari suatu baterai ini adalah 1,5 volt. Untuk mengukur nilai tegangan pada baterai, maka selektor diarahkan menuju voltmeter DC. Voltmeter DC pada alat ukur ini dilambangkan oleh huruf V yang ditandai oleh garis lurus di atasnya. Barulah dapat dilakukan pengukuran pada baterai tersebut. Berdasarkan pengukuran pada baterai, hasil yang ditampilkan pada display sebesar 1,557 volt DC. Pada percobaan ketiga ini, kita akan mengukur tegangan yang ada pada listrik rumah dengan mengatur selektor ke arah voltmeter AC yang disimbolkan oleh gelombang sinus di atasnya. Barulah dapat dilakukan pengukuran secara paralel. Berdasarkan pengukuran, hasil yang ditampilkan pada display sebesar 220 volt. Pada video kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mengukur tegangan kita dapat mengatur selektor ke arah voltmeter. Kemudian apabila kita ingin mengukur suatu resistansi, maka kita dapat mengatur selektor tersebut ke arah ohmmeter. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.